밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, saya Elizabeth Diana Pitasari, NPM 23412027, kelas AKT 23A, dosen pengampu Berlintina Permatasari, SPMM. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang surat bisnis. Pengertian surat bisnis dilansir dari buku Korespondensi Bisnis Indonesia karya Juni Ahyar. Surat bisnis bisa diartikan sebagai surat yang dikirimkan seseorang maupun institusi untuk menyampaikan pesan terkait bisnis secara tertulis kepada pihak lain. Surat bisnis ini bisa dikirim melalui pos, surat elektronik atau email maupun diserahkan langsung. Fungsi surat bisnis yang pertama, alat untuk menyampaikan informasi bisnis bisa berupa permintaan dan permohonan, misalnya surat penawaran produk dan surat tagihan utang. Yang kedua, bukti tertulis transaksi seperti surat perjanjian jual beli, faktur, dan surat tanda terima. Yang ketiga, sebagai arsip yang mungkin dibutuhkan suatu saat. Yang keempat, dokumen sejarah perusahaan seperti surat izin pendirian usaha, surat pelatihan, dan surat perusahaan. Yang kelima, media promosi untuk memperkenalkan produk baru perusahaan kepada pelanggan. Jenis-jenis surat bisnis. Yang pertama, perjanjian atau faktur. Yang kedua, permintaan langsung. Yang ketiga, permintaan informasi. Yang keempat, surat pengaduan. Yang kelima, surat undangan atau pesanan atau reservasi. Yang keenam, permintaan kredit. Format surat bisnis. Yang pertama, kop surat. Kop surat atau kepala surat adalah bagian yang membedakan surat bisnis dengan surat pribadi. Bagian ini menunjukkan nama, alamat, dan kontak perusahaan. Yang kedua, tanggal surat. Berisi nama daerah dan kepada kapan tanggal surat tersebut. Yang ketiga, nomor lampiran. Hal nomor diisi sesuai dengan urutan sesuai dengan format masing-masing perusahaan. Lampiran diisi jika surat dilengkapi dengan lampiran. Hal diisi dengan tujuan pengiriman surat, menyampaikan surat. Yang keempat, nama dan alamat penerima. Bagian ini berisi nama dan alamat penerima surat. Yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka ditulis untuk mewakili surat, bisa berisi salam penghormatan secara umum seperti dengan hormat atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam, isi surat. Bagian ini disesuaikan dengan tujuan surat. Yang ketujuh, salam penutup. Bagian ini berisi salam penutup sesuai dengan salam pembuka di awal surat. Yang kedelapan, nama, jabatan, tanda tangan, berisi nama pengirim surat beserta jabatan, tanda tangan, dan disertai cap perusahaan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Selamat pagi.